Lagi bersama saya Agi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pada kalian semua bagaimana sih caranya memilih atau tips memilih robot trading atau yang dikenal sebagai software trading atau pilot. Nah, mengapa saya ingin memberi tips seperti ini? Karena saat ini sedang banyak beredar robot atau software trading atau pilot. Nah, ini tentu menjadi penting bagi orang awam terutamanya agar tidak bingung yang mana sih robot yang paling bagus saya gunakan, ya. Dan ini juga banyak kasus di mana robot trading yang sudah dibeli itu tidak sesuai dengan harapan, bahkan ada yang menipu. Perlu kawan-kawan ketahui, apa sih itu robot trading? Nah, robot trading ini adalah sebuah alat bantu yang berupa software yang membantu para trader atau kawan-kawan yang ingin trading agar tradingnya bisa dilakukan secara otomatis. Jadi semua transaksinya dilakukan secara otomatis. Sebenarnya robot trading ini sudah ada sejak lama. Kalau tidak salah sekitar dari tahun 2003 atau sekitar tahun 2004 itu sudah mulai ada robot trading. Hanya saja tidak dipasarkan secara terang-terangan seperti saat ini. Nah, namun saat ini robot trading sudah kita sering dengar di mana-mana, ya, mulai dari TV, radio, bahkan dari mulut ke mulut. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan kawan-kawan tips agar tidak bingung memilih robot trading. Yang pertama, sebuah robot trading itu harus memiliki yang namanya track record. Nah, track record ini ada dua macam. Ada track record didapatkan dari backtest, ada track record yang didapatkan dari forward test. Nah, track record yang didapatkan dari backtest itu adalah track record yang menggunakan data history dalam menguji sebuah sistem yang telah dibuat atau sebuah robot yang telah dibuat. Nah, dari hasil pengujian ini kita akan mengetahui apakah sistem yang telah dibuat itu profit atau tidak. Berapa besar profit yang telah dihasilkan. Nah, tentunya semakin lama history yang digunakan, maka sistem itu akan semakin baik. Kenapa? Karena semakin lama histori yang digunakan, data histori yang digunakan, maka kita akan mengetahui ada banyak gejolak market atau badai market yang dilewati dari sistem tersebut. Ya, setidaknya data histori selama 5 tahun itu sudah oke lah ya. Karena setidaknya sudah melewati yang namanya pemilu. Nah, yang satu lagi, record yang namanya forward test. Nah, forward test ini adalah record yang menggunakan data pada saat itu juga. Jadi bukan menggunakan data history lagi. Ya. Jadi sistem ini langsung dijalankan dengan market real. Ya. Nah, fungsi dari forward test ini adalah menjadi sangat penting karena dengan adanya forward test kita jadi bisa memvalidasi hasil yang telah diuji pada saat backtest. Ya. Jadi kita bisa mengetahui apakah ada bug dari sistem yang telah dibuat atau ada kesesuaian atau ketidaksesuaian open posisi, dan apakah hasil yang dihasilkan pada saat market real itu mirip dengan yang dihasilkan pada saat backtest. Ya, tentunya semakin lama forward test itu dilakukan, maka semakin bagus. Ya, kurang lebih forward test bisa dilakukan setidaknya dengan waktu 6 bulan. Lanjut yang kedua. Nah, kalian perlu berhati-hati dengan yang namanya robot atau sebuah sistem yang menawarkan profit gede-gedean. Ya. Profit 20% sebulan, profit 50% sebulan, bahkan hingga ratusan persen sebulan, bahkan ada per hari bisa ratusan persen. Wow. Itu kalian harus berhati-hati. Itu tidaklah langgeng, ya, karena trading forex itu merupakan salah satu instrumen investasi yang resikonya sangat tinggi. Semakin tinggi profitnya, tentu resikonya akan mengikuti semakin tinggi juga. Jadi kalian harus berhati-hati. Jika ada yang menawarkan seperti itu, segeralah tolak, ya. Lalu profit yang wajar seperti apa? Menurut saya, profit yang wajar itu adalah sekitar 2-5% sebulan. Itu sudah cukup besar.
Loh, kenapa saya bisa mengatakan itu besar? Kita bandingkan saja dengan deposito yang profitnya dalam 1 tahun hanya 6-7%. Jika kita mendapatkan 2-5% atau minimal 2% saja sebulan dengan kita nggak ngapa-ngapain, ya, dengan kita nggak ngapa-ngapain, bahkan kita bisa melakukan rutinitas lainnya, bahkan kita bisa tinggal tidur, tentu itu sangat besar. Iya. Oke, yang ketiga, pilihlah robot yang menjelaskan mengenai resiko dan menjelaskan bagaimana sistem manajemen resikonya. Jangan pilih robot yang menawarkan anti loss atau yang menjamin tidak ada loss. Jika ada yang menawarkan seperti itu, segera tinggalkan. Karena apa? Kebanyakan yang seperti itu berujung penipuan. Jadi hati-hati. Nah, adapun yang menjelaskan resiko, kita perlu tahu, kita perlu tanya lebih detail bagaimana sistem manajemen risikonya. Karena pada trading forex atau trading apapun, risiko itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita memanage risiko itu sehingga balance kita bisa selalu tumbuh. Manajemen risiko ini itu pun juga ada 2 macam. Jadi ada yang namanya money management, ada yang namanya cash management. Nah, apa sih itu money management? Oke, money management ini adalah bagaimana kita mengatur risiko atau loss, ya, yang terjadi pada setiap transaksi, pada setiap trading kita, ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana risiko yang diatur pada setiap transaksi itu lebih kecil daripada rewardnya, ya. Itu adalah kunci dari money management. Jadi jangan kebalik, rewardnya lebih kecil daripada risikonya, itu sudah salah. Jadi hati-hati, yang menawarkan seperti itu manajemen risikonya tinggalkan saja. Lalu yang kedua, cash management. Nah, cash management ini adalah bagaimana kita mengatur risiko dengan cara mencadangkan dana. Jadi risiko ini bukan berada pada setiap transaksi, melainkan ada pada dana yang ditradingkan. Nah, dana yang ditradingkan itu adalah dana yang siap untuk dirisikokan. Jadi orang yang biasanya menggunakan strategi cash management, dana yang ditradingkan adalah sekian persen dari total dana yang digunakan untuk trading, ya. Sekian persen yang digunakan untuk trading, sekian persennya lagi dicadangkan. Itu adalah sistem cash management. Nah, sistem money management dan sistem cash management itu digunakan tergantung dari strategi dari sistem tersebut. Strategi apa yang digunakan? Misalkan strategi averaging. Nah, strategi averaging ini biasanya paling cocok menggunakan sistem cash management. Namun, setiap transaksi yang menggunakan stop loss itu biasanya paling cocok menggunakan money management. Jadi jangan kebalik ya. Yang keempat, kalian harus berhati-hati dengan penawaran-penawaran yang memperlihatkan postingan profit, namun pada kenyataannya yang dijual bukanlah produk yang ditawarkan. Jadi bukanlah produk yang diperlihatkan pada saat iklan. Nah, ini sangat-sangat sering terjadi, apalagi sedang marak-maraknya robot trading autopilot di media. Banyak oknum-oknum yang melakukan hal-hal ini, sehingga banyak sekali yang tertipu akan hal-hal seperti ini. Nah, biasanya orang-orang awam yang orientasinya profit besar-besaran sering kali tertipu dengan hal-hal seperti ini. Ya, oknum sudah pasti niatnya hanyalah ingin mendapatkan uang dari penjualan robot. Tetapi sebenarnya yang diperjualkan robot-robotan. Jadi menjebak kita. Itu harus berhati-hati. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah yang paling gampang, datangi kantornya. Ya. Usahakan yang menjual memiliki legalitas, memiliki izin. Di kantornya kita bisa minta untuk menunjukkan bagaimana sistem robot ini bekerja, dan bila perlu lihat hasil dari robot yang diperlihatkan di kantornya. Nah, jika kita tidak bisa mengunjungi kantornya, paling mudah adalah minta akun yang sedang berjalan dengan menggunakan robot tersebut. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menawarkan robot yang baik itu pasti akan memberikan akun yang sedang menggunakan robotnya. Ya.
dengan menggunakan password investor. Jadi hati-hati dengan yang seperti ini, dan ini sudah sangat sering terjadi. Semoga kawan-kawan investor milenial tidak terjebak dengan yang seperti ini. Nah, yang terakhir, pilihlah sistem yang menawarkan lebih dari satu broker. Ya, berhati-hati dengan sistem yang menawarkan hanya boleh menggunakan satu broker. Nah, perlu kawan-kawan investor milenial ketahui, broker ini merupakan pialang yang merupakan tugasnya sebagai perantara, ya, sebagai perantara antara trader dengan market real. Simpelnya seperti itu. Dan penghasilannya didapatkan dari hasil perantara itu. Itulah penghasilan dari si broker. Jadi broker bukanlah si penjual sistem, itu berbeda. Jadi ini adalah berbeda instansi, dan sebenarnya tidak ada kerjasama dari dua instansi ini. Perlu berhati-hati dengan yang menawarkan hanya boleh satu broker. Dan jangan salah, belakangan ini sudah pernah kejadian di mana sebuah perusahaan yang menawarkan sistem seperti ini hanya boleh menggunakan satu broker. Hasilnya, sistem ini menghabiskan uang orang secara massal, dan perusahaan ini pun berkelit, ya, katanya dihack lah, katanya human error lah, ya. Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Toh sebenarnya harga dari broker satu dengan broker yang lain itu tidak jauh berbeda. Maka sistem yang bagus adalah bisa digunakan lebih dari satu broker. Nah, demikian tips memilih robot trading atau software trading autopilot dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian bisa jadi lebih bersemangat trading atau berinvestasi, terutama bagi yang awam yang belum tahu menggunakan robot trading untuk berinvestasi. Bisa mulai dari sekarang, ya, karena ini sangat-sangat bermanfaat bagi investasi masa kini. Oke, sampai ketemu lagi pada kesempatan lainnya. Salam dahsyat investor milenial.